Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Sumekarum. Kali ini saya akan membagikan resep roti bolu pandan lapis susu dan santan. Rasanya enak sekali, tampilannya cantik sekali. Ini cocok sekali untuk snack box dan juga untuk hantaran lebaran. Teman-teman ingin tahu resepnya? Silahkan tonton videonya ya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat: siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Masukkan 1 saset vanila. Ini vanila bubuk. Teman-teman bisa mengganti dengan pasta vanila atau vanili cair. Ini 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian masukkan emulsifier. Ini saya menggunakan SP. 1 sendok teh. Teman-teman bisa menggantinya dengan ovalet atau TBM. Kemudian masukkan 3 butir telur. Ini ukuran besar ya teman-teman. Pastikan telurnya ini masih fresh ya teman-teman, tidak langsung dari kulkas. Misalkan terpaksa langsung dari kulkas, harus didiamkan dulu pada suhu ruang. Dan ini tadi teman-teman, emulsifiernya juga dipastikan dalam suhu ruang dan masih bagus. Kemudian kelima bahan ini kita mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang kental, putih dan berjejak, atau selama 5-10 menit, atau tergantung dengan mixer teman-teman. Setelah adonannya sudah mengental, mengembang, putih dan berjejak, dan tidak ada gelembung-gelembung putih kecilnya, kita matikan mixernya. Kemudian masukkan tepung terigu seberat 160 gram atau setara dengan 16 sendok makan. Ini dengan cara diayak. Ini saya tepung terigunya memakai segitiga biru atau protein sedang. Kemudian adonan diaduk-aduk dengan mixer yang masih dalam keadaan mati supaya tepungnya tidak berhamburan. Selanjutnya di mixer dalam kecepatan rendah paling lama 1 menit, atau asal tercampur rata aja. Sudah teman-teman, kita matikan mixernya. Kemudian lanjut diaduk dengan spatula. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 65 ml santan. Ini santan segar ya teman-teman. Teman-teman bisa menggantinya dengan santan instan. Kemudian diaduk rata pelan-pelan dan asal tercampur aja ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak kempis. Setelah tercampur rata, kemudian yang terakhir masukkan minyak sayur 100 ml atau setara dengan 15 sendok makan. Aduk sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan yang bisa menyebabkan rotinya nanti bantat. Ini teman-teman,
adonannya sudah tercampur rata. Konsistensinya seperti ini teman-teman, tidak mudah putus ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 2 sama banyak ya teman-teman. Ini adonannya sudah saya bagi 2 sama banyak nih teman-teman. Kemudian salah satu adonan akan saya tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk atau 20 gram. Kemudian kita aduk sampai rata. Ini sudah rata teman-teman. Supaya warnanya bagus, ini saya beri warna kuning. Ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka, bisa dilewatkan. Ini sedikit aja teman-teman. Diaduk rata. Ini sudah rata nih teman-teman. Kemudian saya ambil kertas OPP, ini disobek yang satu sisi, kemudian ambil 1 sendok adonannya. Ini nanti untuk topping ya teman-teman. Ini teman-teman bisa memakai plastik segitiga. Ini teman-teman, kita sisihkan dulu. Kemudian adonan yang satunya kita ambil 1 sendok adonan, 1 sendok makan ini teman-teman ya. Kemudian beri warna coklat secukupnya. Nanti ini digunakan untuk topping. Setelah rata, ini juga dimasukkan di plastik ya teman-teman. Dan adonan yang satunya kita beri pasta pandan secukupnya teman-teman. Ini aromanya pandan sekali ini bau, harum. Ini sudah rata teman-teman. Kemudian kita ambil loyang. Ini saya memakai loyang tulpan nih teman-teman. Ini diameternya atau garis tengahnya 18 cm. Ini tadi sudah saya oles dengan margarin tebal-tebal, tapi saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selanjutnya kita masukkan semua adonan yang berwarna kuning. Kemudian di atasnya kita beri adonan yang pasta pandan. Ini tadi kalau teman-teman suka warna hijaunya bisa ditambahi dengan warna coklat sedikit aja teman-teman. Ratakan dengan tusuk sate supaya udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar. Kemudian kita hias yang warna putih dulu agak ke atas. Kemudian warna coklat. Kemudian di bawahnya warna putih dikit aja, tipis-tipis saja. Kita buat motif. Dibagi dua lagi, ini bagi 2 lagi. Dari dalam ke luar, kemudian dari luar ke dalam. Jadi sekarang kita kukus. Ini teman-teman, saya sudah mendidihkan air di pengukusan. Setelah mendidih, kita masukkan
adonannya, ditaruh di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian kita tutup. Tutupnya ini saya lapisi dengan kain bersih supaya nanti uap airnya tidak menetes di adonan. Sedangkan apinya ini sedang ya teman-teman. Kukus selama 30 menit sampai 35 menit atau sampai matang. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik sekali motifnya teman-teman. Kita tes. Ini sudah kering, nggak ada adonan yang menempel, berarti rotinya sudah matang. Kita matikan kompornya dan kita angkat. Kita lepas dulu ya teman-teman dari loyang. Wow, cantik sekali nih teman-teman, nggak ada adonan yang menempel. Ini bagus sekali, ini bersih ya teman-teman, dan ini cantik sekali. Wow, hasilnya, penampilannya cantik sekali. Ini empuk sekali nih teman-teman, mendul-mendul dan bisa mengembang dengan sempurna. Ini teman-teman, dan aroma pandannya juga tercium dari sini, wangi. Ini ada lapisan pandan dan ini di bawahnya ada lapisan santan dan susunya, sangat cantik nih teman-teman. Ini rasanya enak sekali, lembut di mulut dan tidak seret di tenggorokan. Ini cocok sekali untuk ide jualan ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin dibuat untuk snack pot, ini bisa dipotong menjadi 20 sampai 22 buah. Dan satu buah teman-teman bisa menjualnya antara 2000 sampai 2500 atau menurut modal yang dikeluarkan teman-teman dan disesuaikan di tempat teman-teman harga-harganya ya teman-teman. Teman-teman, saya maaf sekali ya karena saya nggak bisa untuk memotong karena ini pesanan untuk hantaran lebaran. Dan ini kalau untuk hantaran lebaran ini teman-teman bisa dimasukkan di dalam mika seperti ini ya teman-teman. Ini diameternya 20 cm. Dan dalam satu kemasan ini teman-teman bisa menjual antara 35 sampai 50.000 atau disesuaikan harga-harga yang ada di tempat teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.